Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mohon maaf karena baru bisa memberikan video pembelajaran hari ini. Saya akan bahas satu persatu materi di hal kebutuhan dasar ini ya. Yang pertama adalah tentang konsep dan prinsip kebutuhan oksigenasi. Jadi sesuai dengan di RPP untuk pendahuluan ya dari anatomi fisiologi, kemudian faktor-faktor yang pengaruh sudah dijelaskan ya oleh Putri ya untuk materi pendahuluannya. Jadi nanti saya hanya menjelaskan tentang dua hal, yaitu apa saja sih perubahan yang terjadi pada fungsi pernafasan dan juga pada fungsi jantung. Ketika kita belajar tentang kebutuhan oksigenasi, tentunya teman-teman sudah tahu dulu mengenai anatomi dan fisiologinya ya. Jadi apa aja sih anatomi yang terlibat dalam oksigenasi? Tentunya kita sudah belajar bersama kalau yang namanya kebutuhan oksigenasi itu melibatkan anatomi fisiologi dari sistem pernapasan dan sistem kardiovaskular ya. Nah, kenapa melibatkan dua hal tersebut? Karena oksigenasi itu sendiri dipengaruhi oleh sistem organ pernapasannya dan dibantu, yang namanya oksigen itu dibantu diedarkan oleh pembuluh darah atau oksigen itu diikat oleh darah sehingga membutuhkan yang namanya organ jantung. Nah, ketika ada hal yang tidak normal atau ada perubahan fungsi, maka akan terjadi yang namanya masalah oksigenasi. Sebelum ke perubahan jantung dan oksigen, kita review lagi apakah oksigen ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan oksigen yang kita hirup setiap hari itu ya. Jadi oksigen adalah salah satu kebutuhan yang paling vital bagi tubuh manusia. Nah, kita bisa lihat urgensi atau pentingnya oksigen ya. Kalau pada pasien-pasien yang sedang sakit, ini penting sekali karena itu akan menentukan bagaimana kelangsungan hidupnya. Kekurangan oksigen kurang dari 5 menit saja itu bisa menyebabkan kerusakan sel-sel otak. Jadi sel-sel otaknya bisa mengalami hipoksia, kemudian kematian jaringan. Nah, ini bisa menyebabkan pasien pun meninggal gitu. Tapi kalaupun dia kurang dari 5 menit tapi dia kekurangan oksigen, bisa jadi ada kerusakan di dalam otaknya. Nah, oksigen ini digunakan untuk apa? Oksigen dalam proses metabolismenya kita kenal sebagai pembentuk ATP ya, adenosin trifosfat. Jadi oksigen ini sangat penting pada proses metabolisme tubuh. Selanjutnya apa itu yang disebut oksigenasi? Nah, kalau oksigenasi kita tambahkan oksigenasi berarti adalah suatu proses ya. Jadi oksigenasi adalah suatu proses memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh. Nah, caranya dengan bagaimana? Caranya adalah memasukkan oksigen atau memberikan aliran gas oksigen sehingga konsentrasi oksigen meningkat di dalam tubuh. Nah, jadi oksigenasi bisa secara gampangnya adalah memasukkan oksigen ke dalam tubuh melalui menghirup udara ya dan mengeluarkan karbon dioksida sehingga di dalam tubuh ini konsentrasi oksigennya meningkat. Nah, oksigenasi ini juga bisa
sebut peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh serta menghembuskan karbon dioksida sebagai hasil sisa oksigenasi. Sisa oksidasi. Jadi ini untuk kita ya, untuk yang normal ya. Jadi oksigenasi berarti yang biasa kita lakukan setiap hari, bernafas ya. Kita bernafas itu menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan jika pada pasien, berarti oksigenasi itu adalah tindakan memberikan aliran gas oksigen yang biasanya konsentrasinya lebih dari 21% pada tekanan 1 atmosfer, sehingga konsentrasi oksigen di dalam tubuh ini bisa meningkat dan bisa memenuhi kebutuhan oksigennya. Karena pada pasien yang dia mengalami gangguan atau perubahan oksigenasi, atau dia mengalami masalah-masalah gangguan oksigenasi, dia membutuhkan yang namanya aliran gas oksigen, di mana nanti kita bisa pelajari di skill lab ya, apa saja yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan oksigen ini, bisa dengan pemberian oksigen melalui nasal, kemudian ada masker masker yang biasa, ada non-rebreathing masker, rebreathing masker, ada CPAP ya, banyak sekali yang bisa kita berikan atau terapi oksigen yang bisa kita berikan untuk pasien yang mengalami gangguan oksigenasi sesuai dengan kasusnya. Kemudian kita ingat lagi mengenai proses pemenuhan kebutuhan oksigenasi ya. Jadi teman-teman pasti sudah tahu untuk terjadinya oksigenasi ini membutuhkan 3 hal ya. Yang pertama adalah ventilasi, kemudian yang kedua difusi gas, dan yang ketiga adalah transportasi gas ya. Saya tidak menyinggung anatominya ya, karena sudah disinggung di pertemuan sebelumnya dengan dosen yang lain, sehingga saya ingatkan lagi tentang prosesnya ini. Nah, apa yang disebut ventilasi ya? Ventilasi secara gampangnya adalah kayak jendela ya. Ventilasi itu berarti ventilasi merupakan proses keluar masuknya oksigen dari atmosfer ke dalam alveoli atau sebaliknya dari alveoli ke atmosfer. Jadi saling masuk dan keluar. Nah, proses ventilasi ini itu sangat dipengaruhi oleh adanya konsentrasi oksigen, kemudian kondisi jalan nafas yang baik, kemampuan torak dan alveoli pada paru-paru dalam melaksanakan ekspansi. Jadi ekspansi itu mengembang dan mengempisnya paru. Ketika ada misalnya oksigen yang berkurang ya, atau tidak ada oksigen, maka bisa menimbulkan yang namanya sesak nafas. Kemudian kondisi jalan nafas yang kurang baik, misalnya ada obstruksi ya, obstruksi itu ada kerusakan pada alat pernafasannya, itu juga akan mempengaruhi pernafasan atau kebutuhan oksigen. Kemudian ada sumbatan, misalnya sekret ya, sekret itu juga akan menghalangi oksigen masuk, sehingga pasiennya akan mengalami masalah oksigenasi. Kemudian kemampuan torak dan alveoli pada paru-paru untuk melaksanakan ekspansi. Ini contohnya adalah ketika kolaps paru ya. Jadi parunya itu kolaps, itu berarti dia tidak bisa mengembang. Nah, ini bisa menyebabkan juga pasien sesak nafas karena paru-parunya tidak bisa melaksanakan ekspansi atau tidak bisa mengembang dan mengempis untuk memasukkan oksigen tadi. Kemudian yang kedua, pertukaran oksigen, difusi ya. Yang kedua adalah proses difusi. Apa itu difusi? Difusi itu berarti pertukaran. Jadi kita bisa paham ya, kalau ventilasi itu adalah alatnya, kondisi alatnya ya, jalannya nafas. Tapi kalau difusi itu berarti bahannya.
difusi gas, nah berarti gas oksigen dan CO2-nya yang bertukar. Nah, difusi gas merupakan pertukaran antara oksigen di alveoli dengan kapiler paru dan karbon dioksida di kapiler dengan alveoli. Jadi kalau dilihat lagi anatominya, alveoli itu tempat pertukaran gas ya. Jadi di situ nanti di alveoli itu oksigen masuk diikat ya dari kapiler alveoli, nanti di situ ditukar CO2-nya yang dikeluarkan. Nah, untuk difusi gas ini dipengaruhi oleh luasnya permukaan paru dan tebalnya membrana respirasi serta perbedaan tekanan dan konsentrasi oksigen. Jadi bagaimana kondisi alveolinya ketika ada masalah TBC ya, itu kan TBC itu kan berarti banyak sekret yang terkumpul di alveoli. Nah, itu akan menjadi gangguan difusi gasnya sehingga pasien tidak bisa melakukan pertukaran gas yang mengakibatkan nanti kerusakan pertukaran gas. Tandanya apa biasanya pasiennya kalau sudah parah ya ini berarti ya kantong-kantong alveolinya sudah terpenuhi oleh septet misalnya atau cairan atau apapun itu. Nah, ini bisa menyebabkan pasiennya tidak sadar karena pertukaran gasnya terganggu. Yang ketiga, nah selain alat dari pernafasannya sendiri, yaitu organ-organ pernafasan, kemudian dari pertukaran gasnya, oksigenasi juga prosesnya dipengaruhi oleh transportasi gas. Nah, kalau kita bicara transportasi, berarti kita berbicara tentang bahan yang membawa, atau istilahnya kalau di luar itu distributor ya, distributor itu yang membawa bahan dari produsen ke konsumen gitu. Kalau ini dari tempat asalnya ke para pengguna. Jadi penggunanya siapa ya? Sel-sel tadi ya. Nah, itu transportasi gas ini merupakan proses distribusi ya, proses distribusi oksigen dari kapiler ke pembuluh kapiler ya, pembuluh darah kapiler ke jaringan tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari jaringan tubuh ke kapiler. Jadi kita tukar dalam pertukaran itu kita membutuhkan yang namanya perantara. Perantaranya ini adalah pembuluh darah ya. Nah, untuk proses transportasi ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah curah jantung. Nah, yang bawa darah itu kan jantung ya. Jadi akan berhubungan sekali oksigenasi ini dengan yang namanya curah jantung atau cardiac output. Kemudian bagaimana kondisi pembuluh darahnya? Apakah mengalami aterosklerosis atau pembuluh darahnya bagus atau menyempit atau ada masalah, nah ini akan mempengaruhi transportasi gas. Kemudian latihan ya, exercise, nah biasanya kan kalau orang melakukan latihan dengan diam itu kan berbeda ya untuk transportasi gasnya, karena kalau exercise itu bisa meningkatkan nadi, terus jantung, nah ini juga akan berpengaruh dengan tekanan darah, nah ini akan berpengaruh pada transportasi gasnya. Kemudian hematokrit, sentalan darahnya, eritrosit dan kadar Hb-nya. Makanya kalau Hb-nya rendah, berarti nggak ada yang mentransportasikan gas. Nah, ini bisa menyebabkan pasiennya pucat ya. Kemudian bisa sesak nafas juga karena nggak ada yang mengalirkan oksigennya. Langsung selanjutnya ke intinya ya. Jadi memang intinya sangat sedikit. Nanti Anda bisa pelajari di patofisiologi ya untuk yang lebih lengkapnya. Ini hanya pengenalan saja. Jadi ketika ada yang bermasalah pada jantung ataupun pada organ pernapasannya, maka akan menyebabkan perubahan fungsi jantung dan perubahan fungsi pernapasan. Apa saja untuk perubahan fungsi jantung? Nah,
Contohnya adalah yang pertama, gangguan konduksi. Nah, konduksi berarti ini akan berhubungan dengan kelistrikan jantung ya. Jadi ketika ada masalah pada jantung, misalnya gangguan konduksi, ini akan menyebabkan perubahan pada proses oksigenasi. Nah, apa aja contoh gangguan konduksi ini? Yang pertama adalah disritmia. Jadi disritmia itu ada aritmia, ada disritmia ya. Kalau disritmia berarti ritme jantungnya tidak normal ya. Jadi harusnya PQRST-nya itu normal dengan jarak yang sama, tapi ini tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Nah, nanti bisa Anda baca istilahnya takikardi, itu berarti nadinya meningkat ya, melebihi normal. Jadi nadi normal itu kan 60 sampai 100 ya. Kalau dia lebih dari 100, nadinya berarti disebut takikardi. Kalau kurang dari 60 berarti bradikardi. Jadi nadinya sangat lambat. Kemudian perubahan kardiak output. Nah, ini biasanya terjadi pada pasien gagal jantung atau dekompensasi jantung ya. Jadi karena dia udah gagal jantungnya dalam memompa sehingga akan terjadi perubahan kardiak output, maka akan terjadi masalah pada transportasi gasnya. Kemudian perubahan fungsi jantung juga bisa terjadi pada kerusakan fungsi katup. Nah, dalam organ jantung ya, kalau Anda belajar anatomi kardiovaskuler, di jantung itu ada yang namanya katup ya. Nah, ketika ada stenosis atau kerusakan fungsi katup, misalnya stenosis itu mengecil ya, jadi katupnya mengecil atau rusak. Nah, itu bisa mengaruhi atau bisa menjadi penyebab perubahan fungsi jantung. Bisa obstruksi, kerusakan, ataupun regurgitasi darah. Jadi darahnya karena katupnya bermasalah, misalnya katup dalam istilah gampangnya katup bocor, itu darahnya bisa berbalik, ya, harusnya dialirkan tapi dia malah tertinggal harusnya diantarkan ke atrium kanan tapi malah dia tertinggal di ventricle kiri misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah myocardial ischemic infarct. Jadi ischemic itu berarti berkurang pasokan darahnya. Jadi ketika ada penyumbatan di arteri koroner, maka akan menimbulkan iskemik. Tidak ada pasokan darah di situ, sehingga menyebabkan kematian jaringan di sekitar jantung yang tidak mendapatkan darah. Kemudian yang selanjutnya adalah perubahan fungsi pernapasan. Nah, jadi sebenarnya banyak sih ya, banyak apa aja sih perubahan fungsi pernapasan. Kita lihat dari yang pertama adalah dari ventilasi atau jalannya tadi ya. Kalau ada ketidaknormalan ini bisa jadi yang pertama adalah hiperventilasi. Jadi ventilasinya semakin cepat ya, hiper ya, semakin banyak gitu. Jadi hiperventilasi merupakan upaya tubuh dalam meningkatkan jumlah oksigen dalam paru-paru agar pernafasan lebih cepat dan dalam. Jadi karena oksigennya berkurang, maka tubuh itu bernafas lebih cepat. Nah, ini namanya hiperventilasi. Penyebabnya banyak hal ya, misalnya kecemasan, kemudian infeksi atau sepsis, keracunan obat-obatan. Nah, ini ketidakseimbangan asam basa seperti pada asidosis metabolik. Nanti dibahas itu apa asam basa. Kemudian tanda dan gejala pada hiperventilasi ini adalah karena nafasnya dibuat cepat ya, kayak ngos-ngosan gitu. Nah, ini tandanya adalah takikardi, nadinya akan meningkat, napas pendek karena dia harus bernafas cepat, jadi tidak bisa inspirasinya lebih dalam gitu. Nyeri dada, menurunkan konsentrasi, disorientasi, dan bisa tinnitus ya untuk tanda dan gejalanya. Yang kedua, hipoventilasi. Nah, ini kebalikan dari hiperventilasi.
ventilasi. Jadi karena terjadi saat ventilasi alveolar tidak adekuat untuk memenuhi penggunaan oksigen tubuh atau untuk mengeluarkan karbon dioksida dengan cukup. Nah, ini terjadi pada keadaan atelektasis. Nah, kebalikan dari hipoventilasi ini, dia tidak bisa bernafas secara normal karena dia tidak mampu melakukannya pada kasus kolaps paru tadi. Parunya tidak bisa mengembang mengempis hingga pernapasannya jadi lebih lambat. Nah, tanda gejalanya nyeri kepala, penurunan kesadaran karena sudah kekurangan oksigen ya, tapi tubuh tidak bisa mengkompensasinya, bisa sampai tidak sadar, disorientasi, kardiak disritmia, jadi jantungnya sudah tidak beraturan, ketidakseimbangan elektrolit, kejang, dan kardiak ares yang paling berbahaya. Jantungnya berhenti karena sudah kelelahan dalam memenuhi oksigen yang kurang di dalam tubuh. Dan yang ketiga yang sering kita lihat ya, itu hipoksia. Ini juga perubahan fungsi pernafasan. Hipoksia ini adalah tidak adekuatnya pemenuhan oksigen seluler akibat dari defisiensi oksigen yang diinspirasi atau meningkatkan penggunaan oksigen pada tingkat seluler. Jadi yang secara gampangnya hipoksia itu adalah kekurangan oksigen di dalam jaringan. Nah, penyebabnya apa? Mungkin saja karena transportasi gasnya, yaitu menurunnya hemoglobin, kemudian berkurangnya konsentrasi oksigen jika di puncak gunung. Nah, kalau kita berada di puncak gunung, biasanya kita kan kekurangan oksigen dalam jaringan ya, tandanya sianosis atau kebiruan ya di bagian perifer, ini berarti kan mengalami hipoksia. Kemudian ketidakmampuan jaringan meningkat oksigen, misalnya pada kasus pasien yang terkena racun cyanida, menurunnya difusi oksigen, menurunnya perfusi jaringan, dan kerusakan atau gangguan ventilasi. Nah, ini nanti ujungnya adalah hipoksia. Tanda dan gejalanya adalah kelelahan, cemas, kemudian konsentrasi menurun, nadinya meningkat sebagai kompensasi karena tidak ada oksigen yang dialirkan, pernafasan cepat dan dalam, sianosis, sesak nafas, dan clubbing. Clubbing itu mengalami pembesaran pada jari-jari ya. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Sebenarnya untuk gangguan atau masalah pernafasan masih banyak lagi ya. Ada, kalau kita lihat di diagnosa keperawatan itu, ada masalah perubahan pola nafas, kemudian ada obstruksi jalan nafasnya, dan ada masalah pada pertukaran gasnya. Kalau kita berbicara masalah pola nafas, berarti tadi ciri-cirinya ada tachypnea ya, nafas cepat, bradypnea, nafas lambat, ada hiperventilasi, ada acute maul, ada hipoventilasi ya, dyspnea, sesak nafas, orthopnea, chain stop. Nah, itu contoh-contoh penyakit atau masalah pada perubahan pola nafas. Kemudian untuk obstruksi, obstruksi berarti ada sumbatan ya, ada kerusakan jalan nafas, misalnya karena sekresi yang mengental, terus batuk tidak bisa keluar ya, atau efek dari anestesi sedatif misalnya. Kemudian untuk pertukaran gas berarti ada kerusakan tadi pada alveoli, ini tandanya bisa sesak nafas, agitasi, sianosis, bahkan tadi ya penurunan kesadaran karena ketidakseimbangan asam dan basa. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan. Ada salah saya mohon maaf, jika ada yang tanyakan bisa menghubungi saya langsung atau bisa menghubungi website saya yang lainnya. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.